Tapi memang sering sekali mengatakan bahwa oleh pendukungnya bahwa tim 02 itu memang tidak sekolah, tidak berpendidikan, awak pula dan segala macam. Dan saya rasa semua masyarakat Aceh ketika dibilang mereka nggak sekolah itu nggak sepakat. Dan hari ini bisa kita melihat banyak tokoh-tokoh yang sudah bersuara bahwa itu memang sangat tidak pantas untuk dikeluarkan kata-kata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita hari ini berjumpa dengan Kak Cut Farhani, ya, beliau adalah aktivis perempuan. Saya membaca beberapa artikel yang memang memuat berita tentang statement beliau tentang perkataan ombus dengan tanda kutip urehan ajak sekolah, ya, atau ada lagi kata-kata awak tet rumah sekolah. Bagaimana nih Kak? Apa yang mendasarkan kakak mengeluarkan statement mengklarifikasi atau juga mengapa namanya ya meluruskan statement dari Ombus ini Kak? Um, iya, karena begini, ketika uh, apa yang terjadi malam itu, ketika Ombus menyampaikan uh, apa uh, apa namanya, ini mereka tidak sekolah. Jadi bahasa seperti itu sangat, menurut saya sangat tidak beretika, karena itu adalah salah satu kata-kata yang melukai perasaan. Nah, siapapun yang ada di pihaknya 02 seakan bahwa kita semua tidak sekolah. Nah, itu yang membuat saya, maksudnya bukan hanya saya, mungkin seluruh masyarakat Aceh merasa bahwa uh, ini tidak pantas, dengan bahasa seorang pimpinan lah bisa kita bilang, dan ke depan dia mungkin akan memimpin Aceh. Dan kalau kita pikir-pikir, pantas bersuara seperti itu. Kemudian setelah berkata mereka tidak sekolah, disambut dengan tawa yang seakan-akan adalah sebuah penghinaan besar terhadap tim 02. Jadi istilahnya kalau kekerasan fisik yang kita rasakan sekali tampar, mungkin 2-3 hari kita tidak merasakan lagi. Tapi kalau kekerasan verbal seperti ini, itu bertahun-tahun rasanya sampai ke ulu hati. Menurut Aceh satu teh Mbak Ulwati. Jadi sulit untuk kita menjelaskan dengan kata-kata. Nah, dari itulah kami dari tim Sahabat Mualim merasa bahwa ini harus diluruskan, karena kenapa? Tidak sewajarnya seorang pimpinan, bisa kita bilang ayah dari masyarakat Aceh ke depan, mengatakan hal-hal seperti itu. Nah, karena menurut saya juga bahwa ketika kita bicara pendidikan, itu pendidikan dasar adalah adab, ya. Adab itu adalah pendidikan dasar yang memang di atas pendidikan apapun. Nah, hal-hal seperti ini itu adalah tidak boleh kita ungkapkan. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin ketika kita menghina banyak orang? Iya Kak. Berarti Kak ada di lokasi acara malam itu Kak? Saya tidak di lokasi acara, tapi kita melihat di YouTube ketika kita di TikTok, ya. Nah, ketika kita buka TikTok itu enggak secara langsung aja kita bisa merasakan energi negatif yang terserap dalam tubuh kita. Artinya kita merasakan sakit. Bukan hanya persoalan saya punya mualim ataupun saya mengenal mualim, tapi saya rasa semua masyarakat Aceh ketika dibilang mereka nggak sekolah itu nggak sepakat. Dan hari ini bisa kita melihat banyak tokoh-tokoh yang sudah bersuara bahwa itu memang sangat tidak pantas untuk dikeluarkan kata-kata itu. Ya, ya Kak. Apakah
Ini melandaskan kekecewaan mereka terhadap eh, bubarnya debat kemarin Kak dengan persoalan MIK, atau memang ada sentimen ke belakangnya lagi Kak? Eh, Kalau kekecewaan bubarnya debat, itu saya maksudnya tidak karena tidak di acara, tapi memang sering sekali mengatakan bahwa oleh pendukungnya bahwa tim 02 itu memang tidak sekolah, tidak berpendidikan, awak pula dan segala macam, dan itu mungkin uh, puncaknya di uh, acara debat kemarin. Oh, berarti sentimen itu udah ada dari apa sebelum debat tersebut ya Kak ya? Iya, kita bisa melihat di media-media itu memang sering oleh tim 01 itu sering sekali bahasa-bahasa mutu gombangan, ataupun mereka nggak sekolah, awak sih mau sekolah. Padahal mereka bisa melihat di dalam tim 02 di situ banyak tokoh-tokoh pendidikan, tokoh-tokoh yang memang mereka sekolah semuanya, bukan tidak sekolah. Iya. Di dalam perjalanan Kak ya, dalam perjalanan ini, apa yang mendasarkan orang ini sehingga mengeluarkan statement tersebut Kak? Kan ada puncanya. Apakah eh, bengisnya 01 ini adalah misalnya orang wataknya keras, atau memang gimana sih Kak? Emang nggak taat peraturan atau gimana? Kalau sepandangan Kakak. Ya, mungkin mungkin ya, soal sering melihat mungkin arogansi dari tim 02, tapi sebenarnya itu tidak ada. Kalau melihat, saya melihat malah untuk kampanye tahun ini tim 02 itu lebih soft dan lebih tertib. Yang saya tidak melihat ada arogansi atau hal-hal yang membuat tidak pilkada tidak damai. Itu tidak kami lihat di tim 02, dan bahkan kami dalam hal kampanye itu selalu mengedepankan etika adab, baik dalam kampanye di media. Kita tidak pernah mengatakan hal-hal yang menyakiti hati orang lain, dan kita selalu menyampaikan hal-hal yang baik-baik di masyarakat juga. Jadi uh, tidak paham juga kenapa mereka begitu memuncaknya ketika harus menyampaikan penghinaan terhadap timnya Mualim bahwa mereka tidak sekolah. Iya, tapi seperti Kakak sampaikan tadi adalah soft ya, main. Apakah ini bertanda bahwa tidak ada amunisi lain untuk menyerang Mualim atau timnya, atau memang ini menjadi salah satu senjata yang mungkin ya, mungkin tanda kutip, menjadi salah satu senjata mengatakan bahwa sama khalayak umum kami yang berpendidikan yang layak memimpin Aceh, mereka tidak bersekolah, Kak? Iya, saya melihat ya betul tidak ada hal lain yang bisa menyerang tim 02. Jadi dengan menganggap bahwa kami adalah tim yang berpengalaman, kami adalah orang yang berpengalaman, sehingga hanya kami yang mampu memimpin Aceh. Nah, mungkin hal seperti itu menjadi senjata buat tim 01 untuk menyerang tim 02, sehingga tanpa menyadari bahwa dengan perkataan seperti itu sudah melukai uh, hati masyarakat Aceh ataupun hati tim 02. Ya, di dalam perjalanan ya, Kak, dalam masa kampanye ini memang sering bentrokan statement di lapangan, Kak. Kalau di grup-grup media ya, tapi tidak maksudnya tidak hal-hal yang kasar gitu yang dilemparkan, tapi kalau yang disampaikan oleh Pak Bustami malam itu yang seakan-akan bukan hanya kurang beradab, tapi saya melihat lebih pada penghinaan gitu. Jadi seakan-akan mereka orang yang paling tinggi, orang yang paling mampu,
kemudian mereka apalah gitu kan, sehingga keluarlah kata-kata seperti itu. Iya. Karena Eh, jelas itu dari raut wajah kalau kita iya iya Kak, sambung Kak. ya kita lihat wajahnya Umbus ketika menyampaikan mereka tidak sekolah dengan tawa riang pendukungnya lagi di belakangan, itu kelihatan sekali bahwa memandang sebelah mata ke tim 02 tentang pendidikannya. Eh, saya juga baru melihat video-video yang beredar ya, bahwa memang agak semangat mengatakan bahwa tidak sekolah ya, tapi juga tidak bisa dipungkiri. Memang betul tidak bersekolah ya, bersekolah dalam artian tidak bersekolah formal seperti S1, S2, S3 atau memang SD, SMP, SMA. Karena kan 32 tahun kita di dalam peperangan ya, Nah, Aceh dalam masa konflik, dan juga Mualim tidak mungkin bersekolah ya kan, karena dia iya, panglima kan kayak gitu ya kan Kak. iya, Ya, jadi ya masa-masa dia sekolah itu di dalam gunung kan, masa-masa di dalam iya, beliau seharusnya menuntut ilmu ya, seharusnya menuntut ilmu, jadi beliau di dalam gunung memperjuangkan idealisme. Kalau kakak melihat bahwa ini sebuah penghinaan terhadap ex-kombatan ya, karena ditujukan ke Mualim, notabene adalah kombatan. Apakah ada reaksi yang apa ya, yang spontanitas atau memang reaksi dari tim Mualim terhadap ini kak, atau memang Mualim sendiri? saya lihat tidak, karena Mualim dia orangnya terlalu baik dan bijak. Dia tidak pernah maksudnya ketika ada diserang dengan kata-kata tidak baik, dia akan membalas dengan kata-kata tidak baik. Bahkan Mualim lebih soft, lebih diam dan tidak, maksudnya bukan menerima ya, tapi lebih tidak mau menanggapi hal-hal seperti ini. Nah, ketika saya itu apa namanya ya, terusik juga karena dulu ketika masa konflik itu saya salah satu aktivis waktu itu 98 juga terlambat selesai sekolah karena kita mengurus eh, pengungsi, artinya serang aktif walaupun pada akhirnya selesai juga. Nah, itu kita merasakan bagaimana sulitnya kita berproses dalam pendidikan pada masa itu. Nah, apalagi mualim yang seorang panglima. Nah, sekarang kan kita bisa lihat bahwa pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal, tapi yang dipimpin oleh mualim nanti adalah masyarakat Aceh. Jadi bukan hanya pendidikan formal yang ada di sekolah, tapi belajar dari masyarakat itu mungkin lebih ya ilmunya dari yang kita dapat di sekolah. Ya kak, mungkin statement terakhir kak, dari peristiwa ini apa yang bisa kita ambil pelajaran yang berharga dari statement Umbus terhadap apakah dari pihak 02 mengatakan bahwa ini salah satu penghinaan ya, bukan apa namanya kritikan, tapi memang penghinaan terhadap 02. Apa statement terakhir kak? Ya, diharapkan ke depan ini pilkada tinggal menghitung hari. Harapan kami dari masyarakat tim Umbus tidak lagi uh, apa ya melontarkan kata-kata yang kasar yang bisa melukai karena siapapun pemenangnya nanti itulah pemimpin kita yang harus mengayomi seluruh masyarakat Aceh. Jangan meninggalkan bekas luka di hati masyarakat ketika beliau nanti akan menjadi pemimpin. Nah, kalau di tim Mualim juga kita akan merasa bahwa ini adalah sebuah kompetisi. Jadi mari sama-sama berkompetisi dan pada akhirnya nanti tanggal 27 masyarakat Aceh lah yang akan menentukan kemana hak pilih mereka. Nah, harapan saya juga tanggal 27 nanti kita akan damai sampai 5 tahun ke depan dan
kami dari tim Mualim tentunya berharap insya Allah Mualim akan menjadi pemimpin Aceh ke depan. Oke, terima kasih Kak atas waktunya ya sangat komprehensif antara statement yang apa mengklarifikasi atau misalnya menanggapi statement dari Om Bus ya. Semoga seperti kita semua bahwa mm, akan terjadinya pilkada damai, akan terjadinya terpilihnya pemimpin-pemimpin yang bagus ke depan menurut pilihan dari masyarakat Aceh. Saya tutup Kak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.